Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la syabiha lahu wa la mathila lahu wa la nidda lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idhnihi wa sirajan munira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du. Faya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dalam arti menjalankan perintah-perintah agama dan menjauhi larangan-larangannya. Salah satu perintah bertakwa kepada kita, kepada Allah, adalah mengetahui hak-hak saudara kita sesama umat Islam. Kita punya kewajiban kepada saudara sesama umat Islam dan punya hak-hak yang harus kita tunaikan. Di antara kewajiban tersebut adalah seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memberikan beberapa pesan penting kepada kita. Pertama, bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Umat Islam lebih afdal daripada umat-umat para nabi sebelumnya. Umatnya baginda Rasulullah SAW lebih utama daripada umat-umat para rasul dan nabi sebelumnya. Di antara ciri-ciri kebaikan umat Islam, ta'muruna bil ma'ruf. Di antara umat Islam dari masa ke masa selalu ada orang-orang yang melakukan amar ma'ruf, menyuruh kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Dari masa ke masa di antara umat Islam selalu ada orang-orang yang mencegah dari kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Dari masa ke masa di antara umat Islam selalu ada orang yang beriman secara sahih kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini berbeda dengan penganut agama-agama lain. Penganut agama-agama para rasul dan para nabi sebelumnya, agama-agama samawi sebelumnya, bukan agama terbaik, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Yahudi ketika Nabi Isa diutus oleh Allah, mereka semuanya menjadi orang kafir. Orang-orang Nasrani, Rasulullah SAW belum diutus, sudah banyak mereka yang menjalankan ibadah-ibadah kesyirikan. Dan begitu baginda Rasulullah SAW diutus, semua orang-orang Nasrani selain yang masuk Islam menjadi orang-orang kafir. Ini artinya apa? Ayat ini menjelaskan kepada kita pentingnya kita meyakini bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Umat baginda Rasulullah SAW lebih baik daripada umat-umat para nabi sebelumnya. Sebagai umat yang terbaik, sudah barang tentu umat Islam memiliki banyak keistimewaan yang tidak dimiliki oleh umat agama-agama sebelumnya. Keistimewaan tersebut antara lain adalah umat Islam adalah umat yang mendapat limpahan rahmat dari Allah, mendapat limpahan karunia dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina
faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidu wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Wa qalu alhamdulillahi alladzi adhhaba 'anna al-hazan inna rabbana laghafurun syakur. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Kemudian kitab Al-Quran itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menganiaya diri mereka sendiri, dan di antara mereka ada yang pertengahan, dan di antara mereka ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang amat besar. Bagi mereka surga Aden, mereka masuk ke dalamnya. Di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka di dalamnya adalah sutra. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan duka cita dari kami. Sesungguhnya Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal, yaitu surga dari karunia-Nya. Di dalamnya kami tiada merasa lelah dan tiada pula merasa lesu. Ayat ini memberikan beberapa pesan penting kepada kita. Yang pertama, umat Islam sebagai umat yang menerima wahyu Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, disampaikan kepada umatnya. Umat Islam sebagai umat penerima Al-Quran adalah umat-umat pilihan, umat-umat yang dipilih oleh Allah, lebih utama, lebih afdal daripada umat-umat sebelumnya. Di antara umat Islam ini, yang kedua, umat Islam ini sebagai umat pilihan, tentu tingkatan mereka di dalam keimanan, tingkatan mereka di dalam beribadah, tingkatan mereka di dalam amal perbuatan sehari-hari bertingkat-tingkat. Di dalam ayat tersebut Allah membagi umat Islam menjadi 3 kelompok. Pertama, golongan yang menganiaya diri mereka sendiri, yaitu orang-orang yang teledor dalam menunaikan kewajiban dan melakukan sebagian larangan agama. Golongan ini adalah mereka yang mencampur antara perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Kedua, golongan yang pertengahan, yaitu mereka yang menunaikan kewajiban, meninggalkan perkara haram, tetapi terkadang meninggalkan perkara sunnah dan melakukan sebagian perkara yang makruh. Ketiga, golongan yang lebih dahulu melakukan kebaikan, yaitu mereka yang melakukan semua kewajiban dan meninggalkan perkara haram, makruh, dan sebagian perkara yang mubah atau dibolehkan. Ketiga golongan tersebut sama-sama dijanjikan masuk surga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam menafsirkan ayat tersebut, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan beberapa ulama salaf yang lain berkata, as-sabiqu bil khairat yadkhulul jannata bighairi hisab wal muqtasidu yadkhulul jannata bi rahmatillah wal-zalimu li nafsihi yadkhulunal jannata bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Golongan yang lebih dahulu melakukan kebaikan akan masuk surga tanpa hisab. Golongan yang pertengahan akan masuk surga dengan rahmat dari Allah. Golongan yang menganiaya diri mereka sendiri akan masuk surga dengan syafaat atau pertolongan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Di dalam ayat tersebut memberikan keyakinan kepada kita bahwa umat Rasulullah, umat Islam adalah umat terbaik dan umat pilihan yang insya Allah kesemuanya akan masuk surga. Kita tidak boleh merendahkan umat Islam
apalagi sampai merendahkan umat Islam, lebih rendah daripada agama-agama lain yang memang terjerumus dalam lumpur kesyirikan. Yang kedua, umat Islam sebagai umat terbaik memiliki keistimewaan, yaitu merupakan umat yang aman, steril, dan dijaga dari kesyirikan. Di antara keistimewaan umat Islam adalah mayoritas mereka tidak akan terjerumus dalam kekufuran dan kesyirikan yang menyebabkan mereka keluar dari agama. Dalam hadis sahih diriwayatkan an Uqbah bin Amir radhiyallahu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inni faratukum wa ana syahidun alaikum inni wallah la anzuru ila haudi al-an wa inni qad u'titu khazaina mafatihil ard wa inni wallah ma akhafu ba'di an tusyriku walakin akhafu an tanafasu fiha. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku akan mendahului kalian dan akan menjadi saksi bagi kalian. Demi Allah, baru saja aku melihat haudku, danau Al-Kautsar. Aku benar-benar diberikan kunci-kunci kekayaan bumi. Sesungguhnya demi Allah, aku tidak takut kalian akan mempersekutukan Allah sepeninggalku, tetapi aku takut kalian akan saling memerangi antara yang satu dengan yang lain karena kekayaan dunia. Hadis tersebut memberikan beberapa pesan penting kepada kita. Di antaranya yang paling penting, bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengkhawatirkan bahwa mayoritas umatnya akan terjerumus dalam kesyirikan dan kekafiran. Yang dikhawatirkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, umatnya justru bertengkar bukan karena syirik atau kafir, bertengkar karena rebutan dunia. Hadis ini merupakan salah satu pertanda bahwa umat Islam adalah umat terbaik. Ini juga yang membedakan dengan umat-umat agama sebelumnya, di mana umat-umat agama sebelumnya begitu ada nabi yang baru, agama yang baru, semuanya menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keistimewaan yang ketiga, umat Islam sebagai umat terbaik, mayoritas umat Islam adalah pengikut kebenaran, pengikut ajaran yang benar, pengikut ahlus sunnah wal jamaah. Dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, an Anas bin Malik radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ummati lan tajtami'a ala dhalalah fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa 'alaikum bis-sawadil a'zam. Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat pada kesesatan. Oleh karena itu, apabila kalian melihat terjadinya perselisihan, maka ikutilah golongan mayoritas. Hadis ini memberikan pesan penting kepada kita tentang keutamaan umat Islam. Umat Islam ini sebagai umat terbaik, mayoritas umat Islam oleh Allah dijaga, diberikan garansi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa mayoritas umatnya tidak akan mengikuti aliran sesat. Justru ketika terjadi perpecahan antara satu golongan dan golongan yang lain, perintah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita mengikuti golongan yang diikuti oleh mayoritas umat Islam. Karena golongan mayoritas umat Islam itu diantara tanda-tanda golongan ahlus sunnah wal jamaah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma awrathnal kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Dzalika huwal fadlul kabir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
أجمعين. Alhamdulillahi hamdan kama amaru. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Amma ba'du, faya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amrakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma waradu 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'anis sittatil mutammimin lil 'asharatil kiram wa an sairi ashabi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma aminna fi durina waj'alillahumma wilayatana fi man khafaka wattaqa. Allahumma dafa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal riba waz zina waz zalazil wal fitani wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha Indonesia khassa wa an sa'iri biladil muslimina 'ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi a'azzu wa ajallu wa akbar.